Pernah merasa nggak sih kalau dunia kampus sekarang geraknya cepet banget, teknologi ganti, cara belajar berubah, dan kompetisi yang makin ketat? Setuju, kita nggak bisa cuma duduk diam di zaman kita. Menurut Sukarso 2007, globalisasi itu nyata dan dampaknya multidimensi. Perubahan itu fenomena alam, dari kondisi lama yang kaku atau status quo, Menuju kondisi baru yang reformis dan adaptif. terus gimana cara organisasi mahasiswa tetap relevan? Jawabannya, manajemen. Manajemen berasal dari kata manage, yang artinya mengatur dan merencanakan. Menurut KBBI, sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Intinya, menggerakkan orang-orang dalam organisasi buat capai tujuan yang efektif dan efisien. Kenalan yuk sama para masternya. George R. Terry bilang manajemen itu proses POAC, sedangkan Henry Fayol lebih fokus ke efektivitas sumber daya. Sedangkan James Toner melihatnya sebagai proses penggunaan sumber daya organisasi demi tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Singkatnya, manajemen itu adalah ilmu dan seni. Disebut ilmu karena memberikan kita bekal pengetahuan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Disebut juga seni karena setiap ketua organisasi memiliki gaya dan jiwa kepemimpinan yang berbeda untuk merangkul anggotanya. Sekarang kita di era baru, bicaranya bukan lagi soal jabatan, tapi soal misi di masa depan untuk jadi yang terbaik. Manajemen kampus zaman now harus bersifat fleksibel, adaptif, dan speedy alias cepat. Semua harus berbasis teknologi informasi. Betul, responsif terhadap perubahan dan punya nuansa baru untuk kewirausahaan yang terpadu. Nah, sekarang sudah siap untuk menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana organisasi bekerja di tengah perubahan ini. Mari kita mulai dengan memahami fondasi utamanya, yaitu fungsi manajemen. Nah, setelah paham pendahuluannya, sekarang kita bedah mesin ke topik utamanya, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen dasar yang ada dan selalu melekat dalam mencapai tujuan untuk hasil yang efektif dan efisien. Setiap ahli punya versinya masing-masing. Henry Fayol punya 5 fungsi, Later Gulick bahkan punya 7 fungsi termasuk budgeting dan juga reporting. Sedangkan Bapak Sondang Pesiagian juga punya 5 fungsi versinya sendiri. Pertama, ada tokoh industri yang berasal dari Prancis, yaitu Henry Fayol. Beliau membagi manajemen menjadi 5 fungsi, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, dan juga controlling. Yang kedua ada Later Gulick. Wah, yang ini lebih detail lagi. Ada 7 fungsi yang disingkat menjadi post-corp, yang dimana itu adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan juga budgeting. Nah, yang ketiga ada pakar dari Indonesia, yaitu Sondang Pesiagian. Beliau merumuskan 5 fungsi. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau motivating, pengawasan, dan juga penilaian. Meskipun istilahnya beda-beda, tapi intinya tetap sama. Untuk memudahkan, dunia manajemen modern merangkumnya menjadi 4 huruf, yaitu POAC. Kalian masih bingung? Tenang aja, POAC ini yang paling sering dipakai sekarang. Pertama, planning atau bisa disebut juga sebagai perencanaan. Ini adalah fondasi utamanya. Planning bukan cuma soal mimpi, tapi memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang kita punya. Ada 3 level rencana yang harus disiapkan. Yang pertama itu ada rencana strategis, di mana rencana strategis ini merupakan rencana jangka panjang dalam kurun waktu 3 tahun lebih oleh pimpinan puncak. Selanjutnya itu ada rencana taktis. Ini merupakan rencana jangka menengah dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun oleh manajemen menengah.
Dan yang terakhir ada rencana operasional. Nah, rencana ini merupakan rencana jangka pendek yang kurang dari setahun dan dilakukan untuk aksi harian. Kedua, organizing atau mengatur tugas. Nah, setelah kita punya rencana, baru deh bisa dibagi-bagi tugasnya. Kita bisa kumpulkan sumber daya manusia, modal, dan juga alat. Lalu, baru kita buat struktur tim yang jelas. Tujuannya, nah, agar kegiatan besar itu bisa dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan juga lebih mudah untuk diawasi. Ketiga, actuating atau pelaksanaan. Disinilah semua rencana dan struktur tadi digerakkan. Ini adalah bagian paling penting karena berhubungan langsung dengan manusia. Kuncinya ada dua, yaitu motivasi dan juga kepemimpinan. Pemimpin harus bisa membimbing, berkomunikasi secara persuasif, dan juga memastikan semua orang bekerja dengan senang hati demi mencapai tujuan bersama. Terakhir, controlling. Kita harus pastikan semua berjalan di jalur yang benar. Tapi gimana caranya? Nah, kita bisa mulai dari tetapkan standar, bandingkan hasil nyata dengan rencana, dan kalau ada penyimpangan, segera lakukan perbaikan. Jadi, POIC adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang sudah siap melihat bagaimana orang-orang di dalam organisasi disusun? Yuk kita ke pembahasan selanjutnya, struktur organisasi. Nah, kita sudah punya rumus POIC-nya, tapi sekarang siapa yang akan menjalankan bagiannya agar tidak terjadi perebutan tugas? Nah itu, rencana yang paling bagus pun akan berantakan jika tidak ada pembagian tugas yang jelas. Bayangkan, sebuah organisasi berjalan tanpa aturan main, pasti akan kacau bukan? Disinilah peran penting struktur organisasi. Pertama, membagi tugas. Setiap anggota harus memiliki peran yang jelas sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang double. Kedua, memperjelas wewenang. Terdapat jenjang kepemimpinan yang jelas sehingga proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih cepat dan juga efisien. Ketiga, koordinasi dan juga efisiensi. Dalam koordinasi dan komunikasi yang baik, hubungan antar bagian dapat menjadi lebih teratur, kerja yang lebih terarah, dan produktivitas yang dapat meningkat secara otomatis. Selain itu, struktur yang tepat juga berfungsi sebagai alat pengendalian, pengawasan, hingga pendorong inovasi bagi kreativitas setiap anggota. Gak perlu nyari jauh-jauh, struktur organisasi ada di mana-mana. Mari kita lihat contohnya. Di kampus ada ketua himpunan, sekretaris, bendahara, hingga divisi-divisi dengan tugas yang spesifik. Lanjut di lingkungan RT, ada ketua RT, sekretaris, dan warga dengan peran yang berbeda-beda. Untuk di perusahaan, itu dimulai dari direktur, manajer, supervisor, hingga karyawan pelaksana. Semua contoh ini dapat membuktikan satu hal, bahwa struktur dapat membantu kita mencapai tujuan bersama dengan lebih harmonis. Ingat, struktur yang hebat bukan yang terlihat rapi di atas kertas, tapi yang mampu bersifat adaptif. Artinya, struktur harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, peka terhadap dinamika pasar, serta mampu menciptakan keseimbangan antara kontrol manajer dan kebebasan berinovasi bagi anggotanya. Struktur sudah siap, orang-orang sudah di posisinya masing-masing. Namun, organisasi akan tetap gagal jika kita tidak mampu mengelola sumber daya yang paling terbatas. Apa sih itu? Nah, benar, jawabannya adalah waktu. Mari kita bahas senjata rahasia setiap manajer sukses, yaitu manajemen waktu. Pernah merasa 24 jam sehari itu tidak cukup atau sering dikejar deadline sampai stres? Masalahnya mungkin bukan pada waktunya, melainkan pada cara kita mengelolanya. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan, mengatur, memanfaatkan waktu secara efektif. Ini adalah keterampilan penting agar kita bisa menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas kerja. Mengapa manajemen waktu wajib dipunya dalam sebuah organisasi? Ini dia fungsinya.
pertama, meningkatkan produktivitas. Pekerjaan kita bisa menjadi lebih efisien dan juga terarah. Kedua, menentukan prioritas. Kamu jadi bisa tahu mana tugas yang mendesak dan mana yang bisa menunggu. Dan yang paling penting, bisa mengurangi stres serta menciptakan keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Kamu tetap bisa berprestasi tanpa harus kehilangan waktu istirahat dan juga waktu bersama keluarga. Seorang pengelola waktu yang hebat itu punya ciri-ciri khusus loh. Kamu termasuk salah satunya nggak nih? Yang pertama, itu punya jadwal yang jelas. Jadi rencana kerjanya terstruktur, bukan sekadar diingat di kepala. Yang kedua, tahu prioritas. Jadi kita harus fokus pada hal yang penting, bukan hanya yang terlihat ramai. Yang ketiga, disiplin. Kita harus konsisten menjalankan rencana yang sudah dibuat. Yang keempat, anti penundaan. Kita harus berani berkata tidak pada keinginan untuk menunda-nunda. Yang kelima, bijak teknologi. Kita harus menggunakan aplikasi pendukung guna untuk mempercepat pekerjaan kita. Lihatlah di sekelilingmu. Di kantor, karyawan membuat daftar tugas. Di kampus, mahasiswa membagi waktu antara belajar dan berorganisasi. Bahkan, di lingkungan RT, pengurus mengatur jadwal agar kegiatan warga berjalan teratur. Semuanya dilakukan demi satu tujuan, tugas selesai tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Simpulannya, waktu adalah aset yang tidak bisa diputar kembali. Pengaturan waktu yang baik bukan hanya soal kerja keras, tetapi kerja cerdas. Kedisiplinan dalam mengatur waktu akan berdampak positif pada kinerja dan kesejahteraan mental kita sebagai anggota organisasi. Namun, meski waktu sudah diatur dan strukturnya sudah ada, organisasi tetap membutuhkan sosok yang bisa memberikan arahan dan pengaruh. Siapakah dia? Yuk kita bahas topik terakhir, yaitu gaya kepemimpinan. Pemimpinan adalah cara seorang pemimpin memengaruhi perilaku anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan meliputi perilaku, strategi, hingga keterampilan untuk membakar semangat tim agar mau bekerja secara sukarela dan sadar. Seorang pemimpin bukan sekadar pemberi perintah, ia berfungsi sebagai pelindung, fasilitator, sekaligus pengambil keputusan. Tugasnya cukup berat, mulai dari memberikan motivasi, membangun komunikasi yang efektif, hingga membentuk budaya organisasi yang sehat, agar potensi setiap anggota bisa berkembang secara maksimal. Secara umum, ada 4 gaya kepemimpinan yang sering kita temui di organisasi. Yuk kita kenalan satu-satu! Pertama, karismatik. Pemimpin dengan daya tarik dan juga kemampuan persuasif yang kuat. Timnya menjadi cenderung bekerja keras karena percaya dan juga terinspirasi oleh sang pemimpin. Yang kedua, transaksional. Gaya kepemimpinan ini berbasis pada kesepakatan ataupun transaksi. Jika target tercapai, maka ada imbalan yang diberikan. Fokusnya adalah pada aturan dan stabilitas organisasi. Lalu untuk yang ketiga, itu adalah transformasional. Pemimpin ini berperan sebagai pembawa perubahan. Ia memotivasi tim untuk melampaui kepentingan pribadi demi mencapai tujuan besar organisasi. Yang terakhir, visioner. Pemimpin dengan pandangan yang jauh ke depan. Ia memiliki visi yang jelas tentang arah organisasi dalam jangka yang panjang, bahkan hingga 10 tahun ke depan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita sudah menjelajahi luasnya dunia manajemen organisasi. Mulai dari memahami era baru yang dinamis, menjalankan fungsi POIC, Menyusun struktur yang adaptif, menguasai manajemen waktu, dan memilih gaya kepemimpinan yang tepat. Manajemen bukan sekedar teori di dalam buku, melainkan ilmu dan seni untuk menciptakan perubahan. kini giliranmu. Jadilah bagian dari organisasi yang unggul, responsif, dan inovatif. Gunakan ilmu ini untuk menjadi seorang yang profesional di masa depan yang siap menghadapi tantangan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.